Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Kematian akan menghampiri semua manusia yang ada di bumi. Tidak akan ada yang bisa menghindar dari takdir Allah tersebut. Dunia hanya tempat sementara untuk kita hidup, tempat di mana kita mengumpulkan pahala dengan menjalankan amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan surga serta neraka telah menunggu kita di akhirat nantinya. Sakaratul maut akan kita rasakan. Kedahsyatan ditariknya ruh dari dalam raga tidak bisa kita bayangkan oleh siapapun sebagai manusia biasa. Maka kita hanya bisa berpasrah dan berdoa meminta perlindungan kepadanya. Setelah ruh kita ditarik dari raga, ada satu waktu yang memungkinkan ruh tersebut kembali ke rumah yang ditinggali semasa hidupnya. Lalu kapankah waktu untuk ruh yang sudah meninggal kembali datang ke rumah yang pernah ditinggalinya? Sahabat beriman, benarkah semua itu memang terjadi? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Berikut kebenaran arwah pulang ke rumah setiap malam Jumat. Ini faktanya, versi dari Magenta Islam. Sahabat beriman, kita semua tidak akan bisa hidup kekal di dunia ini. Tidak ada keajaiban sains manapun yang bisa menambah umur kita untuk hidup di dunia. Jika Allah sudah memerintahkan Israel untuk mencabut ruh yang ada dalam raga, maka sudah waktunya kita kembali kepada pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidup dengan adanya ruh di dalam tubuh. Jika ruh kita telah dicabut oleh malaikat Israel, maka raga ini hanya akan menjadi kaku dan tidak bernyawa. Jika hal tersebut sudah terjadi, maka kita akan tinggal di alam barzah dan bertemu dengan malaikat-malaikat pencatat amalan, baik dan buruk selama hidup di dunia. Ruh kita hanya menunggu di alam kubur sampai pada hari perhitungan amal kelak yang tidak diketahui kapan terjadinya. Hanya Allah saja yang mengetahui kapan hari tersebut akan muncul. Namun selain di dalam kubur, ruh kita juga bisa kembali ke rumah yang pernah kita tinggali selama masih hidup di dunia. Lalu bagaimana kebenaran dengan datangnya ruh yang sudah meninggal ke rumah yang pernah ditinggalinya, sahabat beriman? Dan apa sajakah faktanya? Maka mari kita bahas lebih dalam. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Pulangnya arwah di setiap malam Jumat. Arwah yang sudah berada di alam kubur tidak akan bisa berinteraksi secara langsung dengan kita yang masih hidup di dunia, karena sudah berbeda alamnya. Mungkin sahabat beriman, kita hanya akan merasakan pertanda bahwa arwah dari keluarga atau teman terdekat kita yang sudah tiada sedang berada di sekitar kita. Para arwah yang sudah berada di alam kubur bisa mendatangi rumah yang dulu ditinggalinya di setiap malam Jumat. Seperti yang tertulis dalam kitab Al-Jami'ul Kabir. Bersabda Nabi SAW, sesungguhnya arwah-arwah kaum mukminin itu setiap malam mendatangi langit dunia dan mereka, arwah berhenti atau berdiri dengan terompah mereka pada rumah-rumah mereka selama masih hidup. Mereka memanggil atau menyeru setiap kali seruan dengan suara susah 1000 kali seruan. Wahai keluargaku, kerabatku dan anak-anakku, wahai orang yang telah menempati rumahku dan memakai baju tinggalanku dan yang telah membagi warisan hartaku. Adakah darimu seseorang yang ingat padaku dan memikirkan rantauanku? Merantau aku dalam penjara yang sangat lama dan dalam benteng yang sangat kuat. Maka kasihanilah aku, maka Allah akan mengasihi kalian, dan janganlah kamu pelit terhadapku sebelum kalian menjadi seperti aku, atau mati, wahai hamba-hamba Allah. Sesungguhnya apa yang utama di tanganmu itu juga di tanganku, dan aku tidak menafkahkannya di jalan Allah dan aku tidak menghitungnya, serta peduli terhadapnya, harta dan sekarang manfaatnya terhadap selainku. Maka bila kamu tidak memberi sesuatu pada arwah-arwah tadi dengan sesuatu, maka mereka para arwah akan pergi dengan kerugian dan dia akan tercengah. Hal ini sahabat beriman jadi pengingat bagi umat manusia yang masih hidup di dunia dan beriman kepada Allah Ta'ala.
bahwa kita tidak boleh melupakan kerabat atau keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Doa juga terus dikirimkan untuk mereka yang sudah berada di alam kuburnya, karena doa kitalah yang mampu meringankan siksa kubur bagi mereka. Dan di alam kubur nantinya kita akan berjumpa dengan para malaikat pencatat amal. Lalu sudah siapkah kalian sahabat beriman? Misteri alam kubur. Setiap manusia selalu bertanya-tanya, benarkah alam kubur ada? Lantas seperti apa di dalamnya? Tidak satu orang pun yang dapat menjawabnya. Semua itu masih menjadi misteri, hanya gambaran-gambaran yang dapat kita temukan, memperkuat semua dugaan akan alam kubur yang memang benar adanya. Ketika ruh telah ditarik dari raga kita, maka alam barzah atau alam kubur sahabat beriman menjadi tempat selanjutnya yang akan kita huni. Di sana tersisi ruangan yang gelap dan juga sempit. Tidak ada yang bisa menolong kita selain amalan baik dan pahala ibadah yang akan menerangi dan melapangkan alam kubur. Keluarga, teman dekat dan saudara hanya bisa membantu lewat doa mereka yang dipanjatkan setiap harinya. Azab yang amat pedih akan mendatangi umatnya yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menjalankan segala perintahnya. Bagi hambanya yang kafir, dahsyatnya sakaratul maut akan dirasakan berlipat kali. Lebih pedih lagi, dan hal ini dijelaskan dalam Al-Quran. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan-tekanan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Quran Surat Al-An'am ayat 93. Sungguh kasar perlakuan malaikat Israel kepada umat yang tidak beriman kepada Allah. Siksaan dari para malaikat akan senantiasa mengiringi semua kaum yang berbuat banyak dosa selama hidup di dunia. Selama di alam barzah nantinya sahabat beriman, ruh para umat yang tidak beriman kepada Allah akan mendapat siksa kubur yang akan membuat mereka meminta ampun dan ingin dihidupkan kembali, seperti yang tertulis dalam Al-Quran. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal yang saleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 100. Sungguh pedih siksa Allah untuk para kaum yang tidak menjalankan perintahnya. Di akhirat nantinya sahabat beriman, kita akan berjumpa dengan para malaikat. Lalu benarkah itu semua? Berjumpa dengan para malaikat. Selama di alam kubur kita yang sudah berbentuk ruh saja akan bertemu dengan malaikat Munkar dan Nakir. Kedua malaikat itu pun diperintahkan Allah untuk menanyakan dan meminta pertanggungjawaban ruh tersebut terhadap perbuatannya selama hidup di dunia. Hal ini pun sudah tertulis dalam satu hadis. Apabila mayit telah dikubur atau jika salah seorang kalian dikubur, maka ada dua malaikat yang mendatanginya. Yang keduanya hitam kebiruan, diberi nama Munkar, dan yang lainnya bernama Nakir. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kedua malaikat tersebut sahabat beriman juga memberikan beberapa pertanyaan untuk mengukur tingkat keimanan seorang hambanya yang terkubur di dalam sana. Dalam sebuah riwayat dijelaskan, dan si mayit mendengar diangkat serta diletakkannya sandal mereka para perziarah ketika mereka berpaling saat ditanyakan pada si mayit, hai manusia, siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu? Dari Al-Bara bin Azib dalam riwayat Jarir. Pertanyaan tersebut akan mudah dijawab bagi hambanya yang beriman dan selalu menjalankan amalan baik selama hidup di dunia. Namun hal tersebut akan sulit dijawab jika perbuatan selama di dunia diisi dengan perbuatan dosa yang tidak dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Oleh karena itu, semasa kita hidup, mari diisi dengan perbuatan yang baik dan sesuai dengan perintah Allah Ta'ala, dan jauhilah hal-hal yang dilarang olehnya.
agar tidak mendapatkan azab dari Allah yang terjerumus ke dalam api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sahabat beriman? Sudah siapkah diri kalian sekarang? Semoga informasi tadi bermanfaat dan membuat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya.